Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Rustini dari kelas manajemen 22E dengan NIM 202200802005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah manajemen akuntansi, yaitu, yaitu materi bab 3 mengenai perilaku biaya aktivitas. Apa sih yang dimaksud perilaku biaya aktivitas itu? Maka kita akan membahas di slide selanjutnya. Untuk yang pertama, di sini ada definisi dari perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya aktivitas, biaya akibat perubahan aktivitas. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini juga ada pengertian dari perilaku biaya menurut salah satu ahli. Menurut Garrison et al. Tahun 2014, menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan, begitupun juga sebaliknya. Nah, selain menurut Garrison et al., ada juga pengertian dari perilaku biaya menurut Nolan et al. Tahun 2015. Beliau mendefinisikan bahwa perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan biaya berubah ketika tingkat output yang berubah. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli, maka disimpulkan bahwa perilaku biaya adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Nah, manfaat dari mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya ini sangatlah penting, terutama bagi seorang manajer, karena dapat mempunyai manfaat untuk membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada langkah-langkah penerapan konsep perilaku biaya. Ada tiga langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan objek biaya yang diinginkan. Sebagai contoh di perusahaan manufaktur, objek biaya ini dikenal sebagai secara pasti karena produk yang berwujud. Sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat objeknya atau wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya ini sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tersebut. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan dan mengidentifikasi pergerakan atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik itu jumlah, ukuran, keluaran, maupun jenis pergerakannya. Adapun pergerakan ini merupakan aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya. Misalnya, biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang digunakan, maka besar biaya penanganan material, begitupun juga sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergerakan biaya adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam menggunakan sumber daya penggunaan aktivitas biaya dan pendapatan. Nah, pergerakan aktivitas juga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu yang pertama, pergerakan tingkat unit. Pergerakan tingkat unit ini adalah perubahan biaya sangat ditentukan oleh besaran jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk yang kedua yaitu pergerakan tingkat non-unit. Pergerakan ini adalah pergerakan biaya yang disebabkan oleh faktor selain besaran jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk langkah terakhir yaitu menentukan rentan biaya dan output atau keluaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Misalnya, jika unit yang diproses di dalam suatu batch produksi mesin pabrik, urusan adalah 120.000 hingga 200.000 unit dan biaya perawatan mesin sebesar 750.000. Maka kondisi ini disebut sebagai rentan yang relevan. Sebagai konsekuensinya, biaya perawatan ini menjadi biaya yang tetap sepanjang mesin berproduksi dalam kisaran 120.000 hingga 200.000 unit. Untuk yang selanjutnya di sini ada macam-macam atau klasifikasi biaya. Itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total atau keseluruhan itu konstan atau tetap
tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas selama dalam rentan yang relevan menurut Garrison. Karakteristik biaya tetap adalah biaya yang tidak berpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas, maka ketika aktivitas meningkat atau menurun dalam rentang relevan, total biaya tetap perusahaan akan stabil, namun secara per unit produksi bervariasi tergantung banyak sedikitnya aktivitas output atau produk yang dihasilkan. Untuk jenis biaya yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga produk penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Nah, untuk jenis biaya yang terakhir yaitu biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama yaitu contribution margin analysis atau yang disebut dengan analisis margin kontribusi, yaitu merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasis pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua yaitu sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Menurut Momen et al. Tahun 2015, mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Perusahaan harus mendapatkan sumber daya untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan bisnis yang disebut sebagai sumber daya atau kapasitas aktivitas. Nah, untuk aplikasi konsep perilaku biaya yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Perilaku biaya bertahap menurut Momen et al. Tahun 2015 berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak seharusnya bersifat kontinu, terkadang juga bersifat putus-putus atau diskontinu. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama yaitu menggunakan metode teknik industri. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan atau di masa yang akan mendatang. Di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analis fisik, diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah beberapa banyak dan beberapa bentuk sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua yaitu metode analis akun. Metode analis akun merupakan metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini, didasarkan kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun daya tetap, variabel, atau campuran. Untuk yang ketiga yaitu metode kuantitatif. Adapun metode kuantitatif lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan biaya tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Nah, metode kuantitatif ini juga mempunyai beberapa metode. Untuk yang pertama yaitu metode tinggi rendah. Nah, di sini metode kuantitatif mempunyai 4 jenis metode. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah ini adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga membentuk garis lurus. Metode ini memiliki dua keuntungan. Yang pertama yaitu objektif, artinya setiap individu yang menggunakan metode tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Kemudian, keuntungan yang kedua yaitu mudah untuk dihitung. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan perbaikan cepat pada perhubungan biaya hanya dengan menggunakan dua titik data. Selanjutnya yaitu metode scatter plot. Keuntungan signifikan dari metode ini adalah memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Langkah pertama dalam penerapan metode ini adalah penentuan plot titik-titik data biaya sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya dan output aktivitas sehingga membentuk garis lurus. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil.
Secara intuitif, metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus pada prinsip metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan pengangkatan semua ini titik-titik biaya yang terbaik hingga yang terburuk. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan program regresi. Adapun metode yang terakhir ini, di dalam menentukan biaya variabel dan biaya tetap adalah menggunakan rumus regresi dengan alat bantu seperti software, salah satunya yaitu Microsoft Excel. Program regresi yang terdapat pada Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Selain itu juga program regresi memberikan informasi seberapa handal persamaan biaya ini dibandingkan hasil dari metode scatterplot dan tinggi rendah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada metode penentuan perilaku biaya yang terakhir, yaitu dengan menggunakan pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktik. Para manajer perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai bab 3 yaitu tentang perilaku biaya aktivitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.